Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ID5 dan Bisai yang sudah mengadakan acara ini dengan judul tutorial Microsoft Word dasar. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah join di YouTube-nya Bisai ataupun dari Bisai secara langsung. Baik, perkenalkan nama saya Asep Sunandar. Saya merupakan Lead Marketing Communication dari Bisai. Oke, mungkin saya langsung share screen aja dulu ya, bentar. Oke, untuk sejauh ini suara saya terdengar lancar ya. You are now on mute. Nanti mungkin kalau misalnya ada koneksi bisa bisa dikasih tahu aja ya. Ini share screen-nya udah kelihatan belum? Nama saya Nandar, saya merupakan lead marketing communication dari Bisai. Nah, kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tutorial Microsoft Word dasar, tapi nanti akan ada studi kasus yang sebenarnya tidak pernah kita ketemuin atau jarang kita ketemuin di dalam Microsoft Word. Oke, untuk tagline ini merupakan materi ataupun pemaparan yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama nanti akan pengenalan Microsoft Word, terus berikutnya adalah tools dan menu, dan membuat daftar isi, terus mendeteksi typo, terus yang berikutnya adalah desain gitu. Dan yang terakhir adalah kita akan coba langsung tutorial dan studi kasus. Yang berikutnya pengenalan. Jadi Microsoft Office ini sebenarnya udah lama sekali ya teman-teman ya. Udah di bawah tahun 2000. Sejak di bawah tahun 2000 itu sebenarnya udah ada ya Microsoft Word ini. Dan sampai sekarang itu udah terbaru Microsoft Word yang 2019. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word yang 2013 atau 16 ya. Nah, terus ini kan dalam Microsoft Office itu sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Microsoft Office ini yang mendukung untuk kegiatan atau kerja kita. Tapi di sini saya akan fokus di sini akan fokus pada Microsoft Word-nya. Tapi nanti depannya saya juga mungkin bakal ngebahas mengenai Microsoft Excel dan PowerPoint. Nah, di PowerPoint nanti mungkin saya akan sedikit memberikan tutorial cara membuat animasi dan editing video menggunakan PowerPoint. Tapi itu nanti kita bisa gunakan di lain kesempatan ya teman-teman. Jadi hanya pengolahan kata, hampir semua pekerjaan bisa dilakukan di sini. Maksudnya di dalam Microsoft Word ini. Sebenarnya dalam Microsoft Word ini kita kenal dengan istilah pengolahan kata gitu. Kalau misalnya ditanya apa sih Microsoft Word itu, biasanya teman-teman kan suka jawab aplikasi untuk pengolahan kata. Sebenarnya aplikasi untuk pengolahan kata itu hanya Microsoft Word saja. Ada banyak sekali ya teman-teman ya. WPS juga termasuk salah satu, ada juga yang mirip dengan Word-nya. Itu juga bisa termasuk salah satu pengolahan kata juga. Jadi ada banyak sekali, mungkin kalau misalnya kita cari di internet itu bisa lebih dari puluhan gitu. Ada puluhan aplikasi, umumnya itu kita yang sering gunakan untuk kehidupan sehari-hari di kantor ataupun di sekolah ataupun di kuliah itu kita menggunakan Microsoft Word ya. Oke, itu adalah secara gambaran umum mengenai Microsoft. Terus yang berikutnya adalah tools dan menu. Tools dan menu dalam Microsoft Word ini, mungkin saya perbesar dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah tools dan menu. Nah, jadi mengenal fungsi tools dan menu Microsoft Word yang sering digunakan secara umum dan tombol komunikasi yang sering digunakan atau biasanya kita sebut dengan istilah shortcut ataupun tombol kombinasi. Nah, biasanya itu kan kita sering kita gunakan itu kan Ctrl S gitu kan, Ctrl A gitu kan, select keseluruhan gitu, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste gitu. Nah, kita nanti bakal coba pelajarin gitu
bakal coba pelajarin dan coba biasain dalam menggunakan shortcut dan shortcut yang ada di dalam Microsoft Word itu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memudahkan dan mempercepat kerja kita. Oke, mungkin kita daripada di halaman PowerPoint-nya, mungkin kita bisa langsung praktekkan saja teman-teman ya di dalam Microsoft Word-nya. Di sini saya buka dulu Microsoft Word-nya. Bentar ya, masih ada koneksi. Nah, setelah kita buka Microsoft Word, itu yang pertama kali muncul adalah halaman home dari Microsoft Word. Nah, halaman home dari Microsoft Word-nya. Apa sih halaman home dari Microsoft Word-nya ini? Isinya ada apa aja? Kira-kira penting nggak sih halaman home ini? Sebenarnya halaman home ini merupakan salah satu yang paling penting juga ya teman-teman ya, yang ada di dalam Microsoft Word. Dengan adanya halaman home ini, kita bisa melihat lembaran kerja yang pernah kita kerjakan gitu. Contohnya di sini ada daftar isi itu 1 jam yang lalu, terus ini ada snapshot kalender gitu, ada 2 jam yang lalu dan yang lain-lainnya itu kita bisa lihat. Ibaratnya mah ini nih historinya gitu, history dari Microsoft Word gitu. Jadi lembaran-lembaran kerja yang pernah kita kerjakan dalam Microsoft Word ini ada di sini. Terus kira-kira keuntungannya apa gitu di dalam Microsoft ini, di dalam recent ataupun history dari Microsoft ini. Jadi nggak sih kalau misalnya kita ngebuat suatu pekerjaan di dalam dokumen Microsoft Word gitu, atau di dalam aplikasi Microsoft Word. Ternyata kita lupa taruh gitu filenya di mana gitu. Itu langkah yang paling mudah menemukannya adalah kita tinggal buka saja Microsoft Word-nya, terus kita bisa lihat gitu, history. Kita ngerjakannya misalnya 2 jam yang lalu kan, berarti lembaran kerja yang kita ini tadi adalah yang ini, yang 2 jam yang lalu. Jadi kita bisa kalau misalnya kita lupa naruh filenya di mana, itu kita bisa lihat di sini. Tapi kalau misalnya filenya udah lama, itu bakalan udah tertimbun ya teman-temannya, bakal ada di paling bawah nanti. Oke, yang berikutnya adalah keuntungan dari Microsoft Word ini sangat sekali ya teman-teman, sangat memudahkan kita sekali dan bikin nyaman juga tentunya. Apa? Keuntungan yang paling saya suka dari halaman dari Microsoft Word ini adalah lembar kerja yang kita buat itu 10 menit terakhir auto save. Jadi ataupun kita bisa melakukan settingnya, pengaturannya gitu. Nah, tapi biasanya saya menggunakan pengaturan defaultnya aja, yaitu 10 menit auto save. Jadi kalau misal auto save ini sebenarnya buat apa sih gitu? Jadi kalau misalnya kita mengerjakan skripsi misalnya, atau misalnya mengerjakan makalah, atau mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Nah, dengan auto save yang diberikan oleh Microsoft Word ini, tiba-tiba dengan auto save Microsoft Word ini, tiba-tiba kita mati lampu gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita menggunakan laptop sih tidak masalah, tapi kalau misalnya kita menggunakan komputer, ketika mati lampu otomatis komputer kita akan mati gitu. Ternyata kita lupa save gitu. Jadi hilang aja begitu kan, harusnya kan hilang aja. Dengan Microsoft Word ini 10 menit pekerjaan terakhir kita itu pasti akan otomatis tersimpan. Jadi kalau misalnya jadi ya daripada kehilang atau kehapus semuanya, mending 10 menit terakhir itu aja yang kita korbankan ya teman-teman ya. Nah, jadi tapi di sini saya sarankan teman-teman harus membiasakan diri dengan shortcut Ctrl S gitu, Ctrl tambah S gitu. Nah itu untuk simpan gitu. Jadi untuk simpan secara otomatis ataupun simple gitu. Cuman tekan Ctrl sama S udah otomatis file kita tersimpan. Gitu. Jadi setiap beberapa menit sekali kalau misalnya kita mengerjakan dokumen yang panjang gitu seperti proposal ataupun seperti makalah gitu, kita harus biasakan tekan Ctrl S setiap beberapa menit sekali. Nah, ini adalah yang di halaman home. Terus tools dan menu yang lainnya adalah di new. Kalau misalnya kita buka Microsoft Word, nanti kan masuk ke home. Terus kita langsung blank dokumen. Tapi padahal di new ini banyak sekali rahasia-rahasia yang jarang orang ketahui. Seperti ini contohnya.
Kan misalnya kita klik blank dokumen tuh. Misalnya saya nih, blank dokumen. Udah aja kan seperti ini kan. Seperti ini. Terus kita langsung kerja gitu kan di halaman Microsoft Word ini. Tapi sebenarnya kita selain mengerjakan seperti makalah, tugas-tugas sekolah gitu, di sini ada banyak juga fitur-fitur yang ataupun template yang kita dapat temuin di dalam Microsoft Word gitu. Seperti ini kan, seperti ini nih restoran gitu. Misalnya kita mau bikin menu restoran, di sini ada template-nya. Terus ada banner kalender gitu, kita ada template-nya. Terus di sini ada sertifikat gitu. Terus di sini ada CV gitu. Kita bakal kita bahas di materi berikutnya itu ada nanti studi kasus. Nanti kita bakal coba nanti beberapa bakalan coba. Terus yang berikutnya adalah open. Untuk open sih sebenarnya adalah detail dari si home. Kalau misalnya kita lihat di home tadi kan dia hanya beberapa saja yang ditekan. Kalau misalnya kita klik open, nah di sini kita bisa open project kita juga. Terus di sini adalah dokumen kita bisa langsung open gitu. Nah, semua dokumen Word-nya di sini. Jadi kalau misalnya nyimpennya di mana, tapi nyimpannya filenya di mana gitu, nanti di sini bakal ketahuan gitu di mana simpennya. Dan pokoknya semua 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 halamannya itu bakalan ada di dokumen ini. Terus yang berikutnya adalah info. Nah, info ini nggak terlalu penting dibahas. Terus di sini ada save. Save ini biasanya kan kita ada PDF yang sering kita gunakan, terus ada dokumen juga ataupun yang HTML gitu. Kalau misalnya untuk keperluan di dalam sebuah website. Oke, terus yang berikutnya adalah sebenarnya yang lain itu nggak terlalu ini ya, terlalu penting. Paling di option. Di option ini di sini kita bisa ganti nama nama Microsoft kita. Terus ini cuma display aja. Terus paling yang penting ini adalah di language. Di language. Di language ini sebenarnya ada kalau misalnya kita baru install Microsoft Word itu kalau misalnya kita baru install Microsoft Word itu akan muncul bahasa Inggris aja gitu, kamus bahasa Inggris aja gitu. Jadi kamus bahasa Indonesia tidak ada. Tapi di sini kita bisa install kamus bahasa Inggris. Supaya kita kenapa kita tambahkan bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia juga ke dalam Microsoft Word ini supaya lembar kerja kita itu ada auto deteksinya gitu. Jadi mana yang typo, mana yang salah itu bisa terdeteksi kalau misalnya kita ngetiknya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kecuali kita emang tiap ngetik pakai bahasa Inggris ya no problem ya teman-teman ya. Teman-teman tidak mesti menginstalnya gitu, di bahasa Indonesia ini. Oke, yang berikutnya adalah di halaman home, di menu home. Di menu home ini yang paling penting adalah kita adalah biasanya di sini. Yang paling penting itu adalah di bagian menu ini. Di bagian ini biasanya kita mengganti-ganti tulisan gitu kan, kayak misalnya untuk mengecilkan font dan merubah bentuk font juga gitu kan. Terus ini ada bold, ada italic dan ada underline juga dan yang lainnya. Nah, misalnya di sini coba saya langsung kasih contoh aja ya teman-teman ya. Misalnya di sini kita mau coba ganti tulisan gitu. Misalnya di sini tidak ada paragrafnya, mungkin saya coba download dulu ya, coba cari dulu paragrafnya di internet. Misalnya contoh paragraf. Misalnya contoh paragraf. Ini hanya contoh aja ya paragrafnya. Terus kita copy. Kita copy kan? Kita copy. Nah, kalau misalnya secara manual, itu kan kita klik kanan, terus baru copy. Terus baru paste. Atau pastenya kayak gini, klik kanan, terus klik paste gitu ya. Atau Ctrl V. Nah, ternyata yang diharapkan itu tidak semestinya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nih pengennya tulisannya ini rapi, normal gitu ya. Ternyata pas kita copy paste itu tulisannya ada yang besar, ada yang kecil, dia menyesuaikan dari teman websitenya. Cara untuk menetralkan tulisannya itu seperti apa? Itu kita bisa menggunakan aplikasi bantuan, yaitu bisa menggunakan Notepad++ ataupun Notepad biasa. Misalnya, kalau yang ini, coba ya, sekarang coba saya bandingkan ya.
Ini saya coba bandingkan. Ini yang tadi kita Ctrl C terus Ctrl V atau di sini dia bakalan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita hapus dulu, terus kita bandingkan dengan kita kopikan dulu ke not, bisa menggunakan Ctrl A, terus kita paste di sini. Nah, tulisan di sini nanti bakalan rapi ya teman-teman ya. Beda kan kalau misalnya yang tadi kan tulisannya besar-besar seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini lebih rapi kalau misalnya kita taruh di Notepad dulu. Kalau misalnya kita nggak punya Notepad++, nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan Notepad ini, Notepad bawaan dari si Windows-nya. Kita bisa klik kanan, terus pilih New, nanti di teks dokumen. Nah, nanti kita paste di sini. Itu sama aja ya teman-teman ya. Cuman saya lebih lebih senang menggunakan Notepad++, karena misalnya Notepad++ dia bisa berapa kali ini ya, bisa berapa kali Yundo Redo gitu ya teman-teman ya, atau misalnya kita bisa balik-balikan, atau misalnya kita bisa back berapa kali gitu. Kecuali kalau misalnya kita di Microsoft di Notepad yang bawaan Windows, itu kita tidak bisa semudah ini. Oke, yang berikutnya adalah kita misalkan mau membesarkan tulisan tapi hanya satu ini aja, satu kalimat misalnya. Misalnya kita membesarkan kalimat contoh yang biasanya sering kita temuin itu kalau misalnya kita mau ngebesarkan kalimat, itu kan biasanya kita tandain dulu seperti ini, terus kita pilih ukuran fontnya berapa. Nah, kalau misalnya seperti itu kan menurut saya memakan waktu yang lama gitu. Ya, udah terlalu lama sih, tapi ada yang lebih singkatnya lagi gitu. Kita cukup klik aja di sini, di kalimat contohnya. Klik contoh, terus kita tinggal kayak gini aja. Nah, dia otomatis fontnya otomatis menyesuaikan sendiri ya teman-teman ya. Jadi tidak harus di-select seperti ini baru di kayak gini ya. Terus sebenarnya ini nih adalah fungsi clear all formatting. Nah, fungsi ini hanya untuk menghapus perintah yang diberikan kepada teks tersebut. Karena tadi perintah yang diberikan adalah untuk membesarkan kalimat gitu. Kita bisa menghapusnya dengan ini aja. Nah ini sebenarnya ini apa ya, dasar banget. Sebenarnya teman-teman juga pasti udah tahu. Cuman di sini kita kalau misalnya mau lihat shortcut ini gitu, misalnya mau lihat shortcut ini, gimana sih caranya? Caranya kita tinggal tekan yang B-nya ini, nggak usah ditekan, cuman align aja mouse-nya, nanti dia akan muncul di bawahnya kan bold. Untuk bold itu menggunakan Ctrl plus B untuk shortcutnya, ataupun bisa dibilang kombinasi keyboardnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang ini kita tinggal arahin aja, dan yang ini juga kita arahin aja. Kalau misalnya kita udah terbiasa menggunakan shortcut gitu ya teman-teman ya, shortcut keyword gitu ya, kita lebih enak ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini saya mau bikin 3 paragraf gitu ya teman-teman. Saya mau bikin 3 paragraf gitu. Biasanya kan kita tandain dulu seperti ini. Kita klik kanan, terus copy, terus kita enter, terus kita klik kanan lagi gitu. Kita klik kanan lagi. Aduh, mouse saya udah rusak ya. Kita klik kanan lagi, terus baru pas kayak gini kan. Itu kan membutuhkan waktu yang kayak teman-teman ya. Kalau misalnya satu, it's okay lah. Kalau misalnya ada banyak kalimat di copy gitu, masa ya kita harus tandain misalnya kan banyak kalimat seperti ini kan. Masa harus select seperti ini, terus baru kita paste. Itu tidak efisien ya teman-teman ya, walaupun sebenarnya bisa juga, tapi efisien. Nah, yang baiknya adalah kita cukup menggunakan Ctrl A atau Ctrl plus A. Setelah Ctrl plus A, kita Ctrl C, terus kita mouse-nya kita arahin ke bawah, atau misalnya kita dalam keyboard itu kan ada panah kan, atas, kanan, kiri, bawah. Itu kita bisa gunakan itu, kita bisa tekan yang tanda panah bawah, terus kita Ctrl V, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Nah kan
lebih cepat gitu ya teman-teman ya, dibandingin kita menggunakan klik kanan terus copy terus paste. Itu membutuhkan waktu yang lama. Terus yang berikutnya adalah ini. Biasanya ini itu biasanya ini saya sebut unscanning dan descending. Unscanning dan descending ini biasanya kita gunakan untuk menulis daftar isi kalau misalnya di makalah ya teman-teman ya. Menulis daftar isi. Di sini misalnya saya kasih contoh aja, misalnya ini ada daftar isinya atau bukan daftar isi, daftar pustaka. Di sini saya kasih contoh misalnya ada buku bahasa Indonesia terus di sini ada buku pelatihan, terus di sini adalah buku tugas misalnya. Nah, biasanya yang di sini kan ada nomornya kan ya teman-temannya, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nah, di sini kita bisa gunakan ini untuk naikin si nomornya atau untuk ngecilin terus kita naikin ascending teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah glow. Ini adalah sebenarnya kalau yang ini kita jarang sekali kita gunakan, kecuali emang teman-teman bekerjanya itu di bagian, misalnya saya kasih contoh, kecuali teman-teman bekerjanya itu di bagian misalnya kayak bikin proposal gitu, bikin proposal yang menarik gitu kan, atau bikin company profile gitu, teman-teman bisa menggunakan ini untuk mendesainnya gitu teman-teman. Misalnya ini saya kasih besar dulu tulisannya. Nah, biar ada bedanya. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana gitu ya teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya kita mau membuat proposal ya teman-teman. Misalnya saya pilih yang ini, misalnya saya pilih yang ini nih. Terus yang di sini kita misalnya kasih background kepada teksnya. Tapi teksnya ternyata kita nggak suka nih warna ini. Kita ganti menjadi warna merah. Di sini kita bisa pilih aja warna merah untuk teksnya. Terus kemudian ini adalah yang ini itu untuk background dari si teks. Tapi ada perbedaan antara background teksnya atau keseluruhannya. Itu kita bisa di sini, bisa lihat di sini. Nah, ada background seperti ini, dia hanya mengikuti panjangnya teks gitu, jumlahnya karakternya. Tapi ada juga yang keseluruhan gitu kan. Ini kan dia hanya backgroundin teksnya aja gitu. Tapi kalau yang keseluruhan backgroundnya itu ada, kita bisa gunakan yang di sini. Kita bisa gunakan yang di sini, yang ini tadi hapus saja. Untuk background keseluruhan kita bisa gunakan di sini. Oke, yang berikutnya adalah dalam pengenalan tools ini adalah shortcut-shortcutnya gitu. Nah, gimana sih biar terbiasa gitu untuk menggunakan shortcut-shortcut yang ada di dalam Microsoft Word gitu. Sebenarnya shortcut ini juga kita bisa gunakan di yang lain juga ya, sebenarnya kayak Ctrl S, Ctrl C gitu kan, Ctrl V itu kita bisa gunakan yang lain juga. Gitu. Nah, di sini cara kita ngebiasakan ini, cara kita terbiasa menggunakan shortcut itu kita tidak harus langsung semuanya ya, Ctrl C, Ctrl A sampai Z itu tidak harus semuanya teman-teman ya. Kita cukup secara bertahap. Yang pertama mungkin yang sering dilakukan adalah Ctrl V atau copy paste gitu kan. Kita bisa sebut istilahnya copy paste gitu atau kopas gitu kan. Di sini kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Latihan aja gitu. Ini Ctrl V aja kan. Ctrl C, Ctrl V aja. Kita coba latihan ketika kita ngebuat suatu dokumen atau ngebuat suatu apapun itu, biasakan menggunakan Ctrl C sama Ctrl V gitu untuk pastanya biar mempersingkat waktu kita juga. Terus berikutnya, kalau misalnya kita udah terbiasa nih dengan Ctrl C dan Ctrl V, saya sih kalau misalnya Ctrl C, Ctrl V itu udah terbiasa gitu. Tapi ngebiasain dengan ngebiasain shortcut yang lainnya gimana gitu. Cara kita tahu shortcut yang lainnya gimana? Seperti yang tadi, seperti yang di sini, kita di sini juga bisa lihat nih. Hampir setiap tools yang ada di Microsoft Word, dia memberikan shortcut-nya gitu untuk mempermudah kinerja kita ya teman-teman ya. Nah, di sini misalnya tadi Ctrl C untuk copy paste,
copy kan, Ctrl V untuk paste. Kalau misalnya Ctrl X itu untuk cut gitu. Tapi cut juga bisa dipaste lagi gitu. Terus yang berikutnya adalah Ctrl S gitu. Ctrl S itu untuk save gitu ya teman-teman. Atau misalnya Ctrl Shift S, Ctrl S gitu kan. Atau misalnya kita pengen pengen merubah suatu tulisan, tapi tulisannya banyak. Misalnya di sini ada contoh, contoh. Nah, kita pengen ngerubah tulisan contoh ini. Nah, ternyata kalimat contoh ini ternyata saya buat yang di bawahnya aja. Contoh misalnya. Contoh. Nah, ternyata kalimat contoh ini nih mungkin kalau misalnya di dalam suatu dokumen yang besar ada puluhan atau bahkan ratusan kata contoh gitu. Gimana sih cara merubahnya singkat gitu? Apa kita hapus dulu tulis misalnya kalau misalnya contoh misalnya kita mau ganti bukan contoh misalnya. Atau kita mau rubah kayak gitu satu-satu gitu. Atau misalnya kita mau copy seperti ini ya teman-teman ya. Itu bisa juga ya teman-teman ya. Copy paste seperti itu. Copy paste seperti itu kita bisa juga. Tapi yang lebih efisiennya lagi, yang lebih mudahnya lagi, itu kita gunakan Ctrl V. Ctrl F. Ctrl F. Nah, Ctrl F, Ctrl F, nanti di sini kita bakal deteksi. Contoh-contoh itu bakal kedeteksi. Terus kita pilih yang ini nih, yang ini. Terus pilih reference yang ini. Nah, yang di bawah yang kata contoh ini kita mau rubah menjadi apa? Misalnya kita mau rubah menjadi bukan contoh. Terus kita replace all. Jadi tadinya contoh itu otomatis berubah menjadi bukan contoh. Tapi ini nggak hanya di kalimat contoh, ya di kalimat yang lain juga bisa diterapkan ya teman-teman ya, tergantung kebutuhannya. Oke, terus yang berikutnya adalah ini. Ya. Kalau misalnya kita mau dari sini, dari paragraf sini, kita mau pindah ke sini, tapi kita mau menggunakan mouse gitu. Kita bisa tekan N yang ada di komputer. Yang ada di keyboard kita itu kita bisa tekan N. Nanti kalau misalnya teman perhatikan di sini nih, ya yang kedip-kedip nih ya. Kalau misalnya kita tekan N, dia otomatis pindah ke ujung. Kalau misalnya kita tekan Home, dia otomatis pindah ke yang awal lagi. Tapi kalau misalnya kita tekan ini, back, dia pindah ke bawah. Kalau misalnya kita back up, dia bakalan pindah ke atas. Nah, di situ mempermudahkan kita juga. Nah, tapi yang biasanya saya gunakan itu adalah dan home gitu untuk memudahkan saya bolak-balik ke depan ataupun ke belakang ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah kalau yang ini mungkin udah pada tahu semua ya teman-teman ya. Yang ini nih seperti ini untuk simbol-simbol. Terus ini juga untuk angka. Nanti kita juga bakalan belajar nanti bagaimana cara merubah angka dari misalnya urutannya kan, misalnya kita bikin urutan seperti ini kan 1, 2, 3 gitu. Tapi kita mau menjadi 2, 4, 5 gitu. Kita coba bakalan belajar teman-teman ya. Terus ini spasi kayak tab. Tab itu adalah menjorokkan sebuah paragraf ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk menjorokkan sebuah paragraf. Kalau misalnya kita mau bikin paragraf kan biasanya ada paragraf yang dijorokkan seperti ini kan, yang kalimat awalnya. Ataupun kita bisa menggunakan ini kalau misalnya kita mau memajukan semuanya atau mau membalikan lagi, kita bisa menggunakan ini. Terus yang tadi, yang end sama home tadi itu sangat berfungsi dalam menandai atau menselect suatu kalimat. Contohnya, di sini tekan shift, setelah itu saya tekan N. Nanti kalimat yang paling atas dari awal ke bawah, dia bakalan ketandain semua. Saya tekan home, bakalan balik. Tekan N, bakal tanda. Misalnya saya mau ke bawah itu, saya tinggal tanda panah yang ke arah bawah.
kan tanda tangan yang ke arah bawah. Misalnya saya cuma pengen tanya aja, tinggal banyak-banyak, nggak harus diklik ya, ditekan aja agak lama-lama. Nah, ditekan aja, menyesuaikan aja sampai tanya ini. Terus saya pengen cut ini, Ctrl X aja, atau misalnya copy tinggal Ctrl V aja gitu. Di sini mau pasnya di sini. Nah, mudah ya teman-teman ya. Ini sebenarnya hanya basicnya saja, nanti bisa diimplementasikan di kerja dari lembar kerja teman-teman. Oke, terus yang berikutnya adalah ini untuk normal dan spasi. Kalau misalnya ini normal, ini kalau misalnya kita Ctrl A atau select semuanya, ini kalau misalnya kita klik normal, ya dia kembali ke normal bisa. Tapi kalau misalnya kita klik spasi, dia maka spasi dari antara baris itu bakal hilang gitu, no spasi gitu. Atau misalnya bakal kembali jadi default gitu, satu spasi. Gitu. Untuk pengaturan spasi juga bisa dalam satu paragraf. Nah, biasanya kita diminta misalnya untuk judul itu berapa paragraf gitu jaraknya kan, untuk paragraf itu berapa jaraknya, 1,5 atau 2 atau 2,5 atau 3, itu bisa menyesuaikan di sini pengaturannya itu. Oke, terus untuk heading, untuk heading 1, untuk heading 2, mungkin ada heading 3 dan heading seterusnya. Itu tuh sebenarnya untuk apa ya teman-teman? Heading 1, heading 2 mari kita gunakan sebenarnya. Padahal ini nih mempermudah untuk membuat daftar isi yang secara otomatis ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu copy paste lagi daftar isinya, terus itu kan lama ya teman-teman. Tapi kita bisa buat secara otomatis. Nanti kita bahas di yang materi berikutnya. Nah, terus yang berikutnya adalah di sini yang berikutnya adalah table. Saya normalin dulu. Nah, yang berikutnya adalah table di dalam menu insert. Di dalam table ini biasanya kita mau misalnya kita mau bikin jadwal piket ya misalnya teman-teman ya. Mau bikin jadwal piket. Tapi tulisan jadwal piketnya itu kita pengen tulis di atas gitu. Tapi ternyata ada dihalangin gitu dengan garis-garis ini ya teman-teman ya. Cara menghilangkan garis-garis yang ini yang di atas biar dia jadi satu baris itu gimana? Itu caranya kita cukup pilih ini layout, kan insert, bikin tabelnya, terus kita pilih layout, terus kita pilih margin cell. Setelah kita pilih margin cell, nanti otomatis si tulisannya akan si garis yang di select ini dia bakalan hilang. Terus kita bisa ditulis di sini kan, kita bisa tulis di sini jadwal tiket kelas 6A misalnya. Kelas 6A misalnya teman-teman ya. Terus untuk nandain seperti ini, sebenarnya ada cara yang simpelnya lagi teman-teman. Kita tinggal cukup double klik di sini. Double klik. Terus untuk yang lainnya gimana? Apa kita ke ini, tekan ini. Tapi kalau misalnya kita udah di sini kan, kita jelaskan mau buka home dulu, balik lagi ke layout, balik lagi ke home gitu. Itu kan ribet ya teman-teman ya. Nah, itulah gunanya shortcut ya teman-teman ya. Dengan gunanya shortcut kita tidak ya, bisa cukup gunakan Ctrl E untuk jadi rata tengah atau untuk menengahkan si jadwal tiketnya ini. Terus kita tekan Ctrl D gitu kan. Itu. Terus di sini kita tinggal misalnya di sini adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Nah, di sini saya akan di sini coba misalnya di sini kita tulis jadwal tiketnya, misalnya di sini adalah Rian, terus di sini adalah Dian gitu. Di sini adalah Firdaus misalnya, terus di sini adalah Farhan misalnya, terus di sini adalah siapalah Septi misalnya. Nah, di sini ternyata jadwalnya kita pengen tulis berdasar satu lagi lah misalnya. Misalnya di sini ada Andri. Nah, ternyata kita pengen ganti nama Andri terus berurutan sesuai dengan alfabet gitu. Itu caranya gimana? Itu caranya kita tinggal
tandain aja semuanya, tinggal save semuanya, atau kalau bisa pakai mouse seperti ini kan, ataupun kita bisa menggunakan shift terus kita panah bawah. Setelah itu kita kembali ke home, terus kita pilih yang ini, pilih yang source yang ini. Nah, yang seni ini, sebentar, seninya ke bawah ya, sampai Rian. Jadi biar namanya berurutan, yang nama Rian ini kita ganti menjadi kolom 1. Terus yang di bawahnya juga kita ganti kolom 1 jadi kolom 1. Terus kita oke. Nah, nanti namanya akan berurutan seperti ini. Nah, terus kalau misalnya sedikit sih nggak salah ya teman-teman ya, kita bisa gantinya manual ya. Tapi kalau misalnya namanya ada puluhan, belasan gitu, terus ada jadwal tiket yang lain, kan bakal repot ya teman-temannya kita nulisnya. Nah, jadi kita cukup gunakan source ini untuk mempermudah menyusun alfabet berdasarkan nama dari A sampai Z-nya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah yang di menu insert ini, yang lain-lainnya sebenarnya nggak bakal saya bahas semua. Kalau misalnya saya bahas semua itu bakal selesai satu buku ini mungkin ya, satu buku Microsoft Word ya teman-teman ya. Nah, di sini yang biasanya kita gunakan ini, saya coba copyin lagi paragrafnya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bikin kalimat yang sama, kalau misalnya mau bikin paragraf yang baru, tapi di beda halaman, itu caranya gampang. Ada dua cara. Ada cara yang kurang tepat dan ada cara yang benar. Saya kasih contoh cara yang kurang tepat. Contoh yang kurang tepat ini adalah seperti ini. Kita enter terus enter sampai bawah. Ini adalah merupakan contoh yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan cara seperti ini, nanti coba diganti dengan cara yang lebih gampang lagi ya teman-teman ya. Jadi saya akan kasih tahu. Terus di sini adalah contoh yang kurang tepat. Sebenarnya masalahnya apa gitu? Bedanya apa? Nah, kalau misalnya kita menggunakan seperti itu, kalau misalnya di atas ada penambahan kalimat baru atau ada penambahan paragraf baru, nanti yang di bawah tadi bakalan ke bawah. Saya kasih contoh ya. Nah, di sini ada satu paragraf baru lagi. Terus yang berikutnya tambahan lagi 2 paragraf baru. Turun lagi kan. Kan dia harusnya di sini. Apa di sini? Karena yang tadinya itu dia kedeteksi. Benar adalah seperti ini. Benar adalah yang ini hapus dulu. Nah, caranya adalah setelah kita copy yang ini, misalnya kita ini mau pindahin ke bawah, kita cukup klik ini dong, klik ini saja nih, pack break. Tinggal klik pack break. Nanti dia berubah di lembar kedua atau di lembar. Terus kita Ctrl V. Jadi kalau di atas itu nanti ada penambahan paragraf atau ada penambahan gitu. Di sini kita akan khawatir untuk bagian paragrafnya turun ke bawah. Jadi bakalan aman teman-teman ya. Jadi tidak khawatir lagi untuk paragraf bawahnya ini bakal turun ke bawah. Jadi cara yang benar adalah kita klik break terus kita baru pas. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara yang benarnya. Oke, yang berikutnya adalah yang biasanya suka saya mainkan di dalam Microsoft Word ini adalah ini merupakan simbol-simbol yang bisa kita mainkan. Ini biasanya misalnya mau undangan atau misalnya mau desain apa, bisa mainkan simbol-simbol yang ada di dalam Microsoft Word ini ya teman-teman ya. Nanti kita coba bikin bikin daftar menu untuk kafe tapi menggunakan desainnya dari Microsoft Word. Oke, yang berikutnya adalah desain. Nah, yang di desain ini paling yang biasanya saya pakai itu adalah watermark. Watermark ini kita biasanya untuk biar kalau misalnya kita upload di internet, si data kita itu kalau misalnya mereka mau copy,
dia ada ini ya teman-teman ya, kalau misalnya dia mau bukan copy sih, misalnya mau crop gitu, ada watermark kitanya gitu. Jadi mereka tidak bisa sembarangan copy ya teman-teman ya. Terus di sini adalah ya background warna gitu. Nah, background warna, tapi kita juga bisa merubahnya backgroundnya menjadi ini menjadi gambar. Ataupun backgroundnya kita pengen rubah menjadi ini ya, menjadi gambar yang sesuai menjadi gambar yang sesuai yang kita inginkan. Misalnya backgroundnya saya mau ganti menjadi yang ini ya. Saya taruh di D. Nah, backgroundnya saya mau ganti yang ini. Nah, dia backgroundnya bakal mengikuti ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus ini hanya untuk background saja. Terus yang berikutnya adalah yang di Nah, kalau ini sebenarnya kalau yang ini sih hanya background background ini aja ya teman-teman ya. Background background apa ya? Background bawaan dari si atau garis tepi dari si Microsoft Word-nya kita bisa gunakan ini biar tulisan kita lebih rapi lagi kalau misalnya kita mau buat suatu makalah ataupun proposal. Terus yang berikut adalah ini kita bisa membolak-balikan teksnya gitu, mau horizontal ataupun vertikal, dan yang biasanya yang sering digunakan itu adalah ini margin atau garis untuk ini untuk halaman Word kita. Di sini kita bisa custom juga marginnya. Biasanya kan kalau itu kan mau bikin makalah gitu kan, yang udah kuliah nih kan, mau bikin makalah dia marginnya harus topnya harus segini, left-nya harus segini. Ini bisa disesuaikan aja dengan dosen ataupun guru-guru dari teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah reference. Nah, untuk reference ini sebenarnya nggak bakal saya bahas gitu karena ini masuknya ke Microsoft yang ini yang advance-nya. Terus yang ini review. Oke, yang digunakan itu adalah hanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kalau yang untuk shortcut, ini teman-teman bisa cari aja mungkin di internet ataupun bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini misalnya Ctrl U ataupun yang lainnya gitu. Nah, teman-teman bisa biasain aja gitu. Nggak usah harus semuanya gitu. Cukup satu-satu juga boleh. Kalau udah terbiasa nanti bakal enak ke depannya, nanti cara ngetik kita nanti bakalan cepat. Terus yang berikutnya adalah membuat daftar isi. Nah, ini ya teman-teman ya yang biasanya suka pada masih bingung ya teman-teman ya membuat daftar isi. Membuat daftar isi. Jadi membuat daftar isi ini biasanya ada yang membuatnya secara manual, ada yang membuatnya ini gitu otomatis gitu. Nah, di sini adalah contoh daftar isi yang secara manual dan otomatis. Kalau misalnya yang otomatis, itu kita tadi menggunakan yang ini. Menggunakan yang heading 1, heading 2. Terus nanti di reference, terus table, terus ini. Nanti kita coba praktekannya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah daftar isi yang manual. Daftar isi yang manual itu sebenarnya gimana sih biar bisa rapi? Kalau misalnya kita mau rapi, itu kita bisa gunakan table untuk yang manual ya teman-teman ya. Kita bisa gunakan table untuk membuat daftar isi yang manual. Tapi ini lama prosesnya teman-teman ya dibandingin kita menggunakan daftar isi yang otomatis. Ini kebalik ya, maaf ya teman-teman ya. Ini yang otomatis, ini yang manual. Oke. Oke, yang berikutnya adalah kita coba membuat daftar isi yang otomatis dan manual. Di sini saya udah ada contohnya. Di sini ada daftar isi. Nah, ini merupakan daftar isi yang dibuat secara manual. Ini daftar isi secara manual. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, ini ada yang garis di atas tulisannya ini adalah table ya teman-teman ya, adalah table. Kalau misalnya kita klik di sininya, terus ini table kita iniin, main kan, atau tandain. Nah, dia adalah sebenarnya table ya teman-teman ya. Untuk table ini saya hilangkan seperti ini, bordernya saya hilangkan. Jadi kan seperti ini. Jadi kalau misalnya di print nanti bakal ada garis titik-titik seperti ini enggak, tenang aja. Kalau misalnya print
nanti garis yang di atasnya ini bakal hilang teman-teman ya. Jadi seperti kertas polos pada umumnya teman-teman ya. Tapi tulisannya tetap ada sama titik-titiknya. Terus untuk titik-titiknya gimana? Untuk titik-titiknya, terus untuk ininya itu kalau misalnya itu benar-benar manual. Tapi kalau misalnya manual kita pengen rapi itu caranya itu menggunakan table. Nah, jadi menggunakan table ya teman-teman ya. Biar tapi gimana caranya? Misalnya di sini kayak saya kasih contoh. Dalam daftar isi biasanya ada nomor daftar isinya, terus ada isinya kan, terus ada nomornya. Nah, cara gimana? Kita buka insert, terus table, terus kita pilih ini tab 3 aja. Kita pilih 3 aja. Di sini kita geser seperti ini. Di sini adalah untuk orang yang ini. Kita geser lagi ini seperti ini. Di sini adalah untuk penomoran halamannya. Harus cross check satu persatu ya teman-teman. Kalau misalnya cuma 10-20 halaman ya it's okay ya teman-teman ya, nggak terlalu. Tapi kalau misalnya ada ratusan halaman ataupun bahkan ribuan halaman aja kita udah teman-temannya untuk membuat isi kalau misalnya secara manual. Nah, kalau misalnya untuk secara otomatis seperti apa? Nah, di sini saya kasih contoh manual otomatis daftar menu. Nah, ada teman-temannya daftar isi manual. Nah, yang ini. Kayaknya ini. 1, 2, 3 sampai sekian ya teman-teman ya, sampai selesai. Nah, gimana sih biar daftar isi ini secara otomatis? Itu kita bisa di sini kita bisa select. Oh ya, sebelum kita select ini atau sebelum kita buat headingnya gitu, kita ini dulu, kita masuk ke layout dulu, terus kita pilih break, tapi jangan yang pack ini ya teman-teman ya, pilih yang expect. Bedanya apa? Pack dengan expect nanti akan saya jelaskan setelah daftar isi ini. Oke, yang kan udah ada pack ya di atas satu pack ini adalah untuk kita paste nanti di sini. Untuk kita paste daftar isinya kan ini kan kita paste di sini daftar isi. Nah, nanti daftar isinya kita paste di bawahnya. Nah, untuk daftar isinya nanti kita paste di bawahnya teman-teman. Nah, oke. Terus langkah berikutnya adalah seleksi dulu heading-headingnya, judul. Jangan ininya kiri, tapi ke kanan. Jadi udah kita tandain seperti ini jangan kita klik kiri. Jangan klik kiri, tapi kanan. Nah, jadi habis ini kita klik kanan, update heading to match selection. Setelah berhasil ke seleksi, dia otomatis ada yang angka ini simbol segitiga seperti ini. Dia bakalan bisa menutup. Nah, jadi kan bakalan hilang semua, tapi sebenarnya itu hilang. Dia masuk di grup dari heading 1 semuanya. Terus yang berikutnya adalah ini sistem. Yang sistemnya itu kita jadiin ke heading 2. Kita sama seperti tadi, klik kanan, terus update heading to match selection. Terus yang ininya kita bikin heading 3. Jadi nanti posisinya nanti bakal di bab 1, terus 2.1, 2.1-nya nanti posisinya ada di sebelah sini nanti. Oke, sekarang udah berhasil. Kita bikin heading ini, heading ini kita jadiin heading 2. Terus yang berikutnya di sini juga misalnya kita jadiin anggaplah kita jadiin heading 2 semua ya teman-teman ya. Nanti heading 1, heading 2 itu dia hanya menentukan si posisinya aja. Nanti teman-teman bisa coba sendiri atau misalnya bisa coba lihat si artikelnya nanti di YouTube-nya bisa Nah, di sini
tampilin saja. Nah, cukup ya teman-teman ya. Mungkin sebenarnya mungkin hanya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya sampai itu kan nanti bakal ngabisin waktu kita juga ya teman-temannya untuk seleksi ini persatu. Nah, setelah itu, setelah udah kita pastikan di sini udah ada heading 1, heading 2, terus ada heading 3. Nah, itu kita tinggal klik ini. Kan tadi kan daftar isi di sini, kan daftar isi. Terus kita klik di sini. Nah, kita pilih reference. Terus pilih table of. Nanti tinggal diklik aja. Nah, dia otomatis bakal nge-generate sendiri dari yang kita selection tadi. Nah, terus berikutnya adalah yang sering diketemukan dalam dalam tugas-tugas sekolah ataupun tugas kuliah gitu. Penomoran. Nah, biasanya penomoran ini suka masih pada bingung juga ya penomorannya. Misalnya untuk penomoran halaman, itu sebenarnya tinggal double klik aja di atas ataupun di bawah halamannya. Kita tinggal double klik ya. Kalau udah double klik, kita pilih pack-nya. Pack 1. Terus ini font saya gede, saya besarin dulu ya, biar kelihatan tujuannya. Saya besarin seperti inilah. Pack 1. Ini adalah 0. Let's daftar isi. Ya, daftar isi. You are now on mute. Kita pilih ininya. Pilih misalnya 1. Terus di sini kan angka 0, terus sini angkanya 0 apa juga, terus ini angkanya 1 gitu. Terus di sini angkanya 2, ini 3, 4 berurutan ya. Kalau misalnya saya besarin ini fontnya. Nah, dia kan ada angka 0, 1. Oh ya ini. Saya besarin juga. Nah, di sini kan ada angka 0, angka 1, angka 1. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak berurutan gitu? Kan biasanya kalau daftar isi kan kita menggunakan Romawi ya teman-teman ya. Di sini kan tujuan saya tadi itu menggunakan Oke. Oh ya, belum. Nah, tujuan saya tadi kan tidak menggunakan break, tapi menggunakan next pack. Nah, supaya yang ini, yang angka ini, itu dia gitu ya teman-teman. Yang angka ini dia hilang. Jadi maksudnya yang ini kita mau rubah angkanya menjadi 1 Romawi. Caranya itu dari sini, dari 0 kan. Setelah itu kita pilih yang pack number, terus pilih format pack number. Habis itu, di sini kita rubah angkanya menjadi Romawi. Angkanya. Nah, ini udah sama, terus ininya kita sesuaikan teman-temannya, bisa misalnya kita adalah start art maksudnya dimulai dari angka berapa dulu halamannya. Misalnya dimulai dari angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kan dimulai dari angka 1, kita buka. Nah, maka di sini adalah 1 Romawi. Terus yang di sini biasanya kalau di daftar yang ada bab itu penomorannya dihilangkan ya teman-teman ya. Kalau salah coba koreksi aja. Nah, jadi seperti ini ya teman ya. Di sini 1. Nah, di sini angka 1, terus yang berikut ini angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berdasarkan abjad gitu teman. Jadi yang
Romawi itu biasanya kayak daftar pustaka, daftar isi, terus kata pengantar itu biasanya menggunakan Romawi ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba beralih ke yang lainnya. Dari yang daftar isi, yang berikutnya adalah mendeteksi typo. Nah, untuk mendeteksi typo ini sebenarnya ada banyak cara teman-teman, ada banyak cara typo ini, tapi kita harus kenal dulu gitu. Apa sih yang biasanya disebut typo itu? Kalau typo itu hurufnya kurang satu gitu, misalnya kan kayak kehadiran gitu, kurang e gitu, dalam kehadirannya gitu kan, seperti ini, kurang e gitu dalam kehadirannya, atau misalnya pada satu gagasan, pada satunya ini dia kok ditandain warna biru gitu, beda yang ditandain warna biru sama warna merah nih. Jadi yang ngebeda ini kalau misalnya dia warna merah, dia berarti yang tipenya itu adalah si hurufnya atau kurang satu huruf gitu. Artinya itu satu huruf gitu, atau misalnya kelebihan gitu, itu dia bakal ditandain dengan warna merah atau garis warna merah. Tapi kalau misalnya dia pada satu ini, dia berarti di sini dia terdapat double spasi. Kalau garisnya warna biru kayak gini, dia terdapat double spasi. Yang harusnya spasinya satu, dia malah dua. Gitu. Yang seharusnya nggak ada spasi, dia malah ada spasi gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga koreksi otomatis gitu. Caranya gimana? Nanti kita bakalan coba. Nah, yang sekarang kita bakal coba dulu yang typo tadi. Yang typo tadi ini, yang mendeteksi typo. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan itu bisa langsung tanyakan aja di kolom komen di ini ya, di bisa tampilnya. Nah, bisa menggunakan bisa menggunakan live chat-nya ya teman-teman. Yang berikutnya kita coba. Nah, tadi kasus yang typo-nya tadi di sini adalah sangat. Nah, di sini adalah yang adalah di sini kurang A. Nah, sangatlah ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah tambahin A, jadi garis merahnya udah nggak ada lagi kan. Beda kan tadi kan dia masih ada garis merah. Ketika kita tambahin A, dia udah benar, udah kalimatnya udah benar. Jadi garis merahnya itu udah hilang gitu. Anda kan emang punya ANDA gitu. Kenapa di garis warna merah? Jadi di kata Anda itu harus menggunakan A-nya besar gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan kecil, dia dideteksi dideteksi warna merah. Jadi A-nya besar. Terus yang ini, yang ingin menulis itu sebenarnya nggak ada yang di sini, hanya saja kelebihan spasi. Kita hapus spasinya. Nah, dia bakal normal lagi. Nah, ini juga pada satu spasi, dia bakal normal lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Membedakan line warna biru dengan line warna merah itu. Nah, jadi setiap line itu dia mempunyai arti tersendiri ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita belum kamus bahasa Indonesia-nya dalam Microsoft Word-nya, dia bakal semua yang bahasa Indonesia-nya karena kita belum bahasa Indonesia-nya. Terus kalau misalnya kita udah install, udah aman gitu, jadi ada autocorrect gitu. Kita bisa melihat secara singkat yang typo, mana yang enggak gitu. Oke, yang berikutnya adalah kalau misalnya sedikit sih kayaknya gampang ya teman-teman ya untuk ngoreksinya. Kalau misalnya dokumen skrip itu ngoreksi yang tipenya gimana? Itu untuk mengoreksi yang tipenya itu sebenarnya sangat simpel teman-teman ya. Kita cukup membutuhkan ini bantuan Google Doc.
Google Dokumen. Oke, kita di sini coba masuk ke dalam Drive dulu, masuk ke dalam Drive dulu. Setelah masuk di dalam Drive, oke, setelah masuk dalam Drive, di sini kita masuk ke bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau taruhnya di mana ya? Anggaplah di sini di bahan ya. Oke, di mana ya? Di materi PDF nih misalnya. Sini mendeteksi typo, terus kita geser, kita ini, apa maksudnya kita upload ke drive-nya. Kita upload ke drive-nya. Dokumen yang tadi ada typonya, kita misalnya mau ngecek yang tipenya aja, itu kita bisa upload ke dalam Google Drive. Jadi sini mungkin saya bisa sebut hanya 1 menit bebas typo. Maksudnya hanya menggunakan satu bantuan tambahan gitu, menggunakan Google Doc gitu. Di sini kita dapat dengan mudah mengkoreksi mana yang typo, mana yang enggak. Coba tadi kan hanya yang ini sudah saya upload, sekarang saya buka filenya. Setelah saya buka filenya, di sini nanti bakal kedeteksi mana yang typo, mana yang enggak. Nah, bakal kedeteksi ya teman-teman ya. Warna merah ini adalah yang typo ya teman-teman ya. Coba saya zoom sebentar. Nah, yang warna merah ini yang typo ya. Gimana sih cara ininya? Cara biar tipenya apa kita sama aja kayak yang di Microsoft Word. Nah, kalau misalnya cara di Microsoft Word saja kayak di Word tadi, ya nggak harus ke Google Doc ya teman-teman ya. Nah, nggak harus pindah. Cuma adalah keuntungannya adalah bisa dapat dengan mudah, tinggal klik-klik langsung auto koreksi. Misalnya di sini adalah sangat. Nah, di sini kita tinggal double klik, misalnya sangat, gitu. Terus di sini mudah gitu, mudah dia kurang gitu. Kita terus klik mudah, terus klik kehadiran, struktur, ternyata yang direkomendasikan adalah berstruktur gitu, atau misalnya sedikit gitu. Jadi kita tinggal lihat aja, kita tinggal lihat mana yang warna merah, terus kita ini ya, kita tinggal pilih rekomendasinya. Tapi yang benar adalah kita jangan langsung pilih-pilih aja, tapi kita baca juga gitu, makanya benar atau enggak gitu. Terkadang Google Docs sendiri dia tidak tidak terlalu ini gitu, tidak terlalu membenarkan kalimat-kalimat kita. Google Docs pun masih bisa salah ya teman-teman ya. Jadi ada baiknya ini adalah untuk mempermudah aja gitu. Kalau misalnya kita ternyata kita sering nulis atau ngetiknya tipenya banyak, itu salah satunya Google Docs bisa menjadi bantuan untuk menanggulangi ketipuan-ketipuan yang ada di kalimat kita yang kita tulis. Sebenarnya di dalam ini juga ada ya teman-teman ya. Coba buka lagi tadi mendeteksi tipe. Nah, misalnya di sini kan, nah sebenarnya kalau misalnya di sini kita bisa klik kanan terus Anda. Ini juga ada ya teman-teman. Repot ya teman-teman, klik kanan terus kehadiran gitu. Tapi kalau dari Google Doc itu kita bisa lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang satu atau cara yang kedua, itu sama-sama saya juga sama-sama menganjurkannya biar kita nulisnya tidak tipu lagi. Oke, ini aja ya nulisnya saya sengaja emang ditipuin untuk materi ini biar ada case tadinya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan bahas mengenai desain gitu. Kira-kira apa saja sih yang biasanya atau yang bisa kita desain di dalam Microsoft Word gitu? Setahu kita Microsoft Word itu bukan desain kan? Umumnya Microsoft Word ini itu sebagai pengolahan. Di sini kita bisa desain juga. Beberapa desain ataupun tergantung imajinasi atau kreatif teman-teman ya. Di sini kita bisa mendesainnya. Jadi desain juga bisa dilakukan di Microsoft Word. Seperti kayak desain sertifikat itu kita bisa di Microsoft Word. Terus daftar menu makanan restoran kita atau kafe kita itu bisa menggunakan Microsoft Word, atau misalnya banner kalender kita gitu untuk nulis ini jadwal kita, terus
tempelin di dekat meja belajar kita bisa kan. Terus ataupun kita bikin CV gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin CV gitu, kita nggak harus bayar ratusan ribu atau puluhan ribu kan ke orang lain terus kita minta bikin CV gitu. Sebenarnya dengan menggunakan Microsoft Word itu kita bisa gitu. Jadi kita walaupun tidak mempunyai desain sama sekali dengan menggunakan Microsoft Word ini kita bisa menggunakan membuat CV ya teman-teman ya, bisa membuat sertifikat, bisa membuat daftar menu dan sebagainya. Oke, di sini Mbak saya akan kasih contoh case study-nya dari masing-masing. Dari sini yang pertama adalah case study-nya itu saya terlalu banyak. Nah, case study-nya itu adalah pertama adalah surat-surat. Nah, kan biasanya kalau misalnya surat itu kita ya emang biasanya kan kalau Microsoft Word itu kita menggunakan misalnya kalau misalnya kita mau sebentar teman-teman saya minum dulu. Nah, kan kalau misalnya kita mau ini kan membuat surat gitu, kita bisa menggunakan Microsoft Word ya teman-teman ya. Memang pada umumnya itu kalau misalnya mau buat surat menyurat, proposal dan sebagainya itu kita menggunakan Microsoft gitu ya teman-teman ya. Itu adalah case tadi yang pertama. Terus case yang kedua adalah CV atau resume tentang kita. Kita bisa menggunakan CV untuk kita bisa menggunakan menggunakan Microsoft untuk kita bisa menggunakan Word untuk membuat CV. Nah, membuat CV seperti ini kita bisa menggunakan Microsoft Word. Caranya gimana? Apakah kita tetap harus desain yang kayak gini, harus desain kayak gini, ngatur ukuran ini? Tidak, teman-teman. Caranya cukup mudah sekali. Terus kita pilih new yang di awal saya jelaskan. Nah, di sini adalah ada banyak sekali rekomendasi yang diberikan oleh Microsoft Word. Di sini ada bisnis, ada card, ada dan yang lain-lainnya. Contohnya di sini tadi kita mau ngebuat sebuah CV ya teman-teman ya. Mau ngebuat sebuah CV. Kita tinggal di sini klik. Nah, setelah udah kita double klik, nah CV yang ini saya close dulu. Nah, setelah double klik, ini membuatnya gimana? Kan ini kan udah ya teman-teman ya, posisinya udah disediain, ininya udah disediain gitu. Jadi kita tinggal tulis aja ya teman-teman ya. Atau misalnya kita pengen cari yang lain gitu modelnya. Kalau nggak salah ada satu lagi, nah yang ini. Sekarang kita pengen cari yang lain gitu, yang ini. Kita tinggal pilih create. Nah, yang baik, ada beberapa pilihan pembuatan resume ataupun CV di dalam Microsoft Word ini. Jadi kita tinggal editnya aja gitu. Nah, oke. Di sini misalnya di sini ada foto, cara mengganti biar menjadi foto kita seperti gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi yang foto ini kita hapus dulu teman-teman ya. Foto ini kita hapus. Kita tekan tombol delete. Setelah fotonya terhapus, kita cari foto kita. Misalnya foto saya ini. Foto saya ini. Terus foto saya ini sebenarnya tidak PNG ya teman-teman. Kotak gitu ya. JPEG biasa. Terus di sini saya mau masukin ke dalam foto yang tadi. Nah, setelah itu kita paste di sini. Kan ini kan fotonya kan masih dalam bentuknya kotak ya. Gimana sih caranya biar fotonya ini jadi bulat juga, biar kepotong jadi bulat, biar kepotong jadi lingkaran, biar kepotong seperti yang tadi gitu, seperti yang awal gitu, biar sama gitu. Oke, kita pilih ke desain, pilih ke format. Setelah format, tapi sebelum itu kita klik dulu ya, pastikan fotonya kita udah share dulu atau klik seperti ini. Tandanya ada crop seperti ini. Setelah itu kita pilih crop. Setelah itu crop to space. Nah, nanti kita pilih berdasarkan keinginan kita atau untuk dari keinginan kita. Ataukah misalnya kita mau pilih yang kayak tadi kan kan bentuknya. Nah, dia otomatis bakal jadi lingkaran. Terus nanti di sini kita bisa tinggal kecilkan atau besarkan sesuai dengan ya. Jadi kan
fotonya udah nggak kotak lagi kan. Kalau yang awal kan fotonya kotak kalau misalnya lihat. Nah, fotonya kotak seperti ini. Setelah kita crop seperti ini, ya fotonya mengikuti dari simbol yang kita crop. Terus kita di sini tinggal ganti aja misalnya namanya Asep Sunandar. Terus di sini kita ganti juga sebagai apa gitu misalnya sebagai manajer atau misalnya marketing atau misalnya desainer, fotografer itu bebas. Terus ini alamatnya kita bisa tinggal tulis ya, icon alamatnya udah ada. Kita tinggal tulis aja email dan lain-lainnya. Nah, di sini kita tulis aja teman-teman seperti kita tulis pada halaman Microsoft Word biasa. Kita hapus dulu, kita tinggal tulis misalnya kita mau tulis apa pengalaman kita bisa tulis di bagian sini. Nanti hasil jadinya bakalan seperti ini sebenarnya. Ini hasilnya. Hasil jadinya bakal seperti ini. Setelah itu yang berikutnya adalah menu kafe. Kok bisa sih Word bisa ngedesain gitu ya? Bisa. Lebih ya. Lagi yang desain itu di Office itu biar di PowerPoint bahasa gitu misalnya. Nah, adalah benar tulisan dan benar icon yang ada di dalam Microsoft Word gitu. Ini desain sederhana ini adalah sebagai icon-iconnya gitu. Nah, itu kita bisa ambil dari mana? Dari layout, dari insert. Kita pilih space ini. Nah, banyak sekali ya teman-teman ya. Kita bisa apa? Kita bisa imajinasikan dari bentuk kotak ini dan bentuk lingkaran ini seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin di sini saya nggak bakal kasih contoh secara lengkapnya, tapi dasarnya itu saya bakalan ngasih tahu. Saya bakal kasih tahu itu cara bikinnya. Misalnya ini adalah lembaran baru, terus layout kita miringin, tasnya kita miringin, terus kita pilih insert tadi, terus pilih yang kotak. Nah, yang kotak ini kita seperti ini kan. Nah, anggaplah seperti inilah kotaknya. Seperti ini ya. Ini aja nih posisi kotaknya. Terus kita tinggal tarik. Nah, tinggal sesuaikan aja. Nah, jadilah seperti ini. Terus kotak lagi warnanya kita ubah dulu biar nggak bingung. Kita geserin lagi seperti ini. Habis itu kita tarik lagi. Nah, setelah seperti ini, nanti kita tinggal sesuaikan aja ya. Tinggal kita sesuaikan aja yang kita inginkan. Setelah itu, apalagi tadi ya. Setelah itu kita mau masukkan teman-teman banyak. Atau misalnya kita bisa foto. Kita klik copy, kita masukkan di sini. Tapi kita jangan langsung ya. Kita pakai ini nih, yang biasanya untuk nulis teks nih. Nah, setelah itu kita pastanya di sini. Setelah itu kita geser di sini, kita geser lagi. Maaf ya teman-temannya sedikit nge-lag komputer saya. Kita geser lagi seperti ini. Terus kita tinggal sesuaikan aja gambarnya, kita tinggal sesuaikan aja ukuran gambarnya. Setelah itu misalnya kita copy paste lagi jadi 2. Nanti kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini kan masih ada warna putihnya. Nah, yang warna putihnya ini kita balik lagi ke format. Terus kita hilangkan warna putihnya dengan ini. Nah, jadi warnanya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan gambar-gambar yang terus kita buat kan di sini, buat lagi yang seperti ini. Nah, terus warnanya kita ganti jadi warna hitam, tapi mau kita
udarkan seperti ini. Nah, lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba di rumah masing-masing ataupun kalau misalnya masih kurang jelas atau misalnya masih ada yang bingung, nanti kita diskusi di link acara webinar pada malam hari ini. Oke, itu yang untuk daftar. Kalau misalnya teman-teman masih belum bisa nih untuk mengimajinasikan dari bentuk kotak dan lingkarannya gitu, tenang aja teman-teman. Di sini masih ada satu lagi untuk membuat daftar menu yang lebih praktis. Ini kan kita klik new. Di sini kan klik new. Terus di sini ada restoran gitu kan. Ada restoran. Ada restoran, terus kita klik aja di sini. Terus kita create. Nah, nanti bakal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini adalah teman-teman bisa isi ini daftar menu ke satu, ini bisa isi daftar menu kedua. Teman-teman tinggal ganti aja gitu isi font. Misalnya di sini ganti gitu kan. Misalnya di sini ada makanan, terus yang di sini adalah teman gitu. Terus yang di sini adalah resource gitu. Terus nanti di sini di menu ini teman-teman tinggal isi aja gitu. Ini itemnya apa, kalau ada deskripsinya apa, terus harganya berapa gitu. Teman-teman bisa ganti gitu. Misalnya harganya 5.000 gitu kan. Tinggal digeser-geser. Terus yang berikutnya di sini misalnya mau tulis diskon misalnya 30% gitu. Diskon 30%. Persennya kita besarin. Atau misalnya di sini kita bisa masukkan logo restoran kita ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa masukkan alamat dari restoran kita ataupun nomor restoran kita untuk yang delivery. Nah, jadi ini udah disediakan template-nya. Ini template-nya bukan saya yang buat, teman, tapi udah disediakan dari Microsoft Word-nya. Oke, mungkin yang untuk desain menu itu. Terus yang tadi kasus berikutnya adalah ini, Snapchat. Snapshot kalender. Nah, kita bisa membuat snapshot kalender ini. Misalnya buat bulan depan. Oke, Oktober buat bulan depan ya teman-teman. Oktober buat bulan depan. Oh, kontrolnya tadi ketekan. Oke, Oktober untuk sini biasanya ini kita print kan ukuran A4, tulis di sini kan tanggal 1 misalnya ada PR atau tanggal 7 misalnya ada PR matematika, atau misalnya kita bisa tulis juga pekerjaan kita gitu kan, deadline ataupun timeline kita gitu. Kita bisa, atau tugas sekolah gitu, kita bisa tulis di sini, setelah kita cetak terus kita bisa tempelin di dekat meja belajar kita. Nah yang ini nih sebenarnya kita bisa juga gunakan template yang Microsoft Word sudah sediain ya teman-teman. Nah, yang ini yang saya gunakan tadi. Tinggal aja, terus bulannya dan tahunnya kita tinggal sesuaikan. Oke, yang berikutnya adalah studi kasus yang ini studi kasus yang terakhir. Tadi kasus yang terakhir adalah sertifikat. Ini kita bisa menggunakan sertifikat atau bisa membuat sertifikat dengan misalnya ada ini lah, misalnya dari teman-teman ada yang guru gitu, misalnya guru SMP gitu kan. Misalnya guru SD. Biasanya anak-anak yang masih sekolah itu ketika kita berikan sertifikat atau suatu penghargaan yang gurunya gitu, mereka pasti bakalan senang sekali teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa membuatnya dengan mudah. Kita tinggal pilih, bisa dengan mudah. Ini template yang udah jadinya sertifikat, misalnya ini siapa, terus ini yang tanda tangannya. Terus kalau misalnya di sini kita misalnya mau bikin sertifikat, nah kita tinggal klik yang ini aja.
print, nah nanti serta aja. Nanti hasilnya nggak bakal pudar seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya nanti bakal bagus. Misalnya, nah, saya coba buka ketiga-tiganya dari hasil yang tadi. Ini adalah contoh, ini adalah PDF yang hasil dari sertifikat. Terus yang berikutnya ini adalah snapshot yang hasil dari bikin menggunakan Microsoft Word gitu. Terus yang berikutnya adalah ini CV yang hasil CV yang saya buat menggunakan Microsoft Word gitu. Jadi sebenarnya Microsoft Word itu tidak hanya pengolahan kata aja ya. Masih banyak sekali misteri-misteri yang belum kita pecahkan di dalam Microsoft Word. Misalnya ini dibahas semuanya, ini ini bakal habis satu buku ya teman-temannya, dan di sini saya berdasarkan judul webinarnya adalah tutorial dasar Microsoft Word gitu. Kalau misalnya untuk yang lebih Word-nya lagi mantul ya suara saya. Kalau misalnya mau yang lebih lagi, Mas. halo tes, belum. ya? Tes, ya? Sepertinya slide berubah. Oh ya, oke. Nah, sebenarnya materinya udah selesai teman ya. Sebenarnya materinya kita udah selesai teman ya. Jadi kalau sebenarnya di dalam Microsoft Word ini banyak sekali ya yang kita bisa temukan. Jadi tidak hanya pengolahan saja. Jadi untuk mendesain pun bisa gitu. Yang sederhana-sederhana pun bisa gitu. Kenapa ada aplikasi yang lebih ringan dan lebih sederhana itu bisa digunakan. Belum lagi Microsoft ini terintegrasi juga dengan smartphone kalian. Terintegrasi juga dengan Google gitu. Jadi kalau kita buka di Google, di dokumen tadi kan udah ada yang namanya Google Doc gitu. Terus kita mau misalnya buka di Android, di handphone atau di iOS, itu udah ada yang terintegrasi dengan support gitu. Nama aplikasinya menyesuaikan aja gitu. Tapi kita ketik aja gitu Microsoft Word, nanti bakalan banyak aplikasi-aplikasi yang merekomendasikan untuk download gitu. Nah, mungkin saya kembalikan mungkin sekian dari saya ya teman-teman ya. Maaf kalau misalnya masih ada yang kurang dari penyampaian ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang pertanyaannya belum saya jawab atau misalnya ada yang mau diskusikan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa kita bisa diskusi di sini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa diskusi di kolom di ini di YouTube-nya Bisai. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya teman-teman untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Pak Akses Bernandeta, lebih baik mana antara Microsoft Word dengan WPS? Lebih baik WPS. Kalau menurut saya semuanya baik ya teman-teman ya, semuanya bagus gitu. Tapi itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau saya lebih memilih sih, saya lebih memilih menggunakan Microsoft Word ya teman-teman. Tapi WPS juga bagus gitu. Kalau misalnya kita punya netbook yang kecil gitu kan, tulisannya kecil gitu, karena WPS itu lebih ringan dibandingkan Microsoft Word gitu, dan toolsnya jauh lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan Microsoft Word. Jauh lebih banyak tools-tools dan menunya, banyak yang bisa kita ekspor di dalam Microsoft Word gitu dibandingkan WPS. Tapi WPS juga tetap bagus teman-teman ya. Jadi kalau saya sih pilih Microsoft Word atau misalnya Microsoft Office yang versi barunya, karena di setiap versi dari Microsoft ataupun di versi dari Microsoft ataupun di Microsoft Office itu tuh mempunyai versi yang beda-beda dan punya fitur-fitur tambahan yang beda tentunya teman-teman. Oke, mungkin itu ya. You are now on mute. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua nih Kang. Dari Pak Doni, bagaimana cara membuat makro di Microsoft Word? Gimana? Pertanyaan dari Pak Doni, bagaimana membuat makro di Microsoft Word? Bagaimana cara membuat makro di Microsoft Word gitu. Nah, kalau
untuk ini sih saya belum pernah cobanya sih. Mungkin boleh dijelasin lagi ya. Maksudnya makro seperti apa gitu ya? Atau makro untuk tombol-tombol shortcut yang bisa kita taruh di mouse kita gitu. Kalau misalnya untuk di mouse kita itu bisa juga kan kayak makronya itu kita bisa, kalau misalnya mouse kita yang ini ya, mouse kita yang lengkap gitu, ada yang tombol back dan down-nya ataupun ada beberapa tombol yang lain di mouse itu kita bisa sisipkan menu di tombol mouse kita biar membukanya itu lebih gampang lagi ya. Seperti itu paling. You are now unmuted. Ada pertanyaan lagi nih Kang dari Ibu Erika. Bagaimana buat cara membuka password file Microsoft Office yang sudah terpassword? Bagaimana file Microsoft Office yang sudah terpassword? Nah, sebenarnya kalau misalnya Office kita ori, itu kita bisa meminta reset password. Jadi kita bisa kirim feedback gitu kepada Microsoft-nya untuk mereset password. Tapi kalau misalnya kita passwordnya ori. Tapi kalau misalnya Microsoft kita password, terus kita lupa passwordnya gitu. Tapi Microsoft kita ini ternyata gitu. Jadi kita tidak bisa mengirimkan feedback kepada Microsoft. Mengirimkan feedback kepada Microsoft juga itu tentunya kita pasti terdeteksi gitu, lisensi kita nggak ada gitu di situ. Seperti itu paling ya. You are now on. Baik Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Setiawan Bobi. Kenapa dokumen Microsoft terkadang tidak bisa dibuka di komputer lain? Bagaimana cara convert-nya agar bisa terbaca? Sebenarnya kalau misalnya Microsoft Word ini tidak bisa dibuka di komputer lain, sebenarnya masalahnya adalah satu. Itu kebanyakan masalahnya di versi yang berbeda gitu. Misalnya di kantor menggunakan Microsoft Word 2003 atau ya 2003 gitu. Terus kita menggunakan Microsoft Word terbaru gitu. Nah, di situ terkadang kita susah ngebukanya, terus beda versi. Kadang pun sama versinya, kadang pun bisa kebuka, tapi susunannya berbeda gitu. Enggak serapi yang di laptop kita gitu. Maksudnya susunan paragrafnya gitu enggak sesuai gitu. Karena fungsi yang ada di dalam Microsoft Word yang terupdate itu nggak ada di dalam Microsoft Word yang udah lama. Tapi kalau misalnya kita ada dokumen dari Microsoft Word yang lama mau bukanya di update, itu biasanya tidak masalah. Ataupun sebaliknya gitu. Tapi untuk solusinya sih kalau misalnya seperti itu, saya saranin menggunakan upload aja ke Drive gitu. Jadi Microsoft Word kita upload aja ke Drive gitu. Jadi kita bisa buka di komputer manapun gitu. Jadi kita bisa nulis ataupun bikin kerjaan itu di dalam Google Doc gitu atau Google Dokumen gitu. Jadi kalau misalnya dalam Google Dokumen kerjaan kita itu nggak bakal hilang ya teman-teman ya, asal itu emailnya beneran email pribadi kita dan disimpan secara terstruktur di dalam folder Google Drive-nya gitu, biar memudahkan kita untuk mencari dan berpindah-pindah komputer atau berpindah PC itu dapat dengan mudah dengan menggunakan Google Dokumen. Paling solusinya itu beralih ke Google Dokumen gitu. Kalau misalnya kita sering pindah-pindah file dibanding kita colok-colok flash disk gitu, takutnya kena virus dan PC kita kenapa-napa, mending saya saranin menggunakan Google Dokumen. You are now unmuted. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kang dari Pak Muhdir Soleh. Word 365 banyak bedanya dengan Microsoft Word desktop. Saya memakai Linux, jadi kalau pakai Office pakai yang online. Iya benar. Benar sekali nih. Jadi Microsoft Word 365 ini biasanya kalau teman-teman saya itu biasanya dapat free ya, teman-teman, dapat
gratis dari universitasnya. Jadi rata-rata universitas itu, tapi saya tidak sebut nama universitasnya ya. Maksudnya rata-rata dan semuanya ya, rata-rata hanya sebagian besar saja universitas di Indonesia ataupun mungkin sekolahan-sekolahan gitu. Ya sudah ini gitu, sudah memberikan layak sebagai hadiahnya terhadap kita masuk ke universitas itu. Di situ biasanya kita diberikan akses atau lisensi gratis untuk penggunaan ini ya, penggunaan misalnya Windows 10 ataupun Microsoft Office gitu kan. Nah, biasanya yang digunakan itu 365 misalnya yang di kampus-kampus gitu. Nah, itu sebenarnya kalau banyak perbedaan yang misalnya adalah bedanya dengan support. Bedanya sih sebenarnya kan seperti yang di awal tadi saya ceritain. Jadi Microsoft pengolahan kata itu ada banyak sekali. Ada WPS, terus ada support, terus ada yang lainnya juga gitu. Dan ada Microsoft Word juga banyak sekali kan teman-teman versi mulai dari tahun 2080-an kalau nggak salah Microsoft itu ada. Sekarang itu versinya beda sekali. Jadi Microsoft Word yang biasanya kita gunakan dengan Microsoft Word WPS gitu. Mungkin secara tampilannya itu sama-sama pengolahan tapi berbeda teman-teman. Jadi kita bisa menyamakan antara Microsoft Word yang biasa dan Microsoft Word yang 365. Seperti itu ya paling ya. Ya kalau misalnya di Linux, kalau misalnya di Linux saya juga pernah pakai Linux juga. Dia namanya itu bukan Microsoft. Ini ya kurang menarik gitu tampilan untuk ini. Jadi kayak agak pecah gitu dan masih nyamanan di ini sih di Windows sih kalau saya, soalnya saya kemarin tuh hanya mencoba aja gitu menggunakan itu. Tapi kalau misalnya emang menggunakan itu pengen tampilan yang Google Dokumen itu lebih mirip banget dengan Microsoft Word gitu. Tapi kalau Google Dokumen kan lebih pengolahan kata aja kan. Kalau Microsoft lebih banyak fitur-fitur ataupun template-template gitu kan, kayak sepertinya untuk mendesain gitu kan, untuk bikin CV atau untuk template bikin apapun itu sudah disediakan oleh Microsoft Word gitu. Jadi lebih enak ya teman-teman. Lebih umum juga gitu. Kalau misalnya ada problem ataupun apa, kita cari di internet permasalahannya itu banyak gitu yang ngebahas ya. Mungkin seperti itu Kang Rizky. You're now unmuted. Ya, untuk teman-teman, jikalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis langsung di kolom publik chat pada bisa tampil. Dan untuk yang di YouTube, bisa melalui live chat. Sambil menunggu pertanyaan, ikuti terus webinar diselenggarakan oleh Bisa AI. Nah, setiap hari benar-benar menarik dari Bisa AI yang tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Seperti pada besok akan ada 5 webinar, yaitu memulai natural language processing jam 3.30. Lalu ada mengenal gambar mesin untuk keperluan industri jam 7 malam. Lalu ada tutorial mendelay untuk penulisan ilmiah 7 malam. Kemudian ada tutorial penggunaan Kafka untuk data streaming 1 siang. Dan strategi komunikasi dalam mengelola UMKM jam 10. Terus ikuti terus webinar-webinar di Bisa AI. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas. Yang tadi ada pertanyaan yang terakhir. Sebelum acaranya ditutup, untuk Kang Asep, apakah ada closing statement untuk acara hari ini? Oh ya, oke. Sebenarnya sudah cukup ya dari saya ya.
terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung di malam ini, baik yang dari Bisa Tampil atau dari YouTube-nya Bisa AI. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bisa AI dan ID5E yang sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi intinya di dalam Microsoft ini kita banyak sekali yang misteri-misteri yang bisa kita temuin gitu. Jadi mulai dari desain, membuat proposal dan lain-lain itu banyak ya teman-teman ya. Jadi Microsoft itu tidak hanya pengolahan kata aja ya teman-teman ya. Terus untuk teman-teman kalau misalnya mau lanjut ke webinar berikutnya itu ada webinar juga, yaitu webinar saya itu yang berikutnya adalah ngebahas Microsoft Excel. Itu di minggu depan tanggal 19 saya kirim di sini ya. Sama Bisa Tampil juga. Jadi silakan ajak teman-temannya yang lainnya teman-temannya kalau pengen belajar Microsoft Excel. Nanti kita bakalan bahas juga di Microsoft Excel ini.